Saya punya kenalan tinggal di California, kira-kira 1,5 jam dari Los Angeles. Dulu kita tidak saling kenal, saudara-saudara. Dia kerja di kasino di Amerika. Kadang-kadang mengantar barang, saya tanya barang apa? Marijuana. Memang Kristen KTP tapi nggak pernah kebaktian rupanya. Pada waktu COVID melanda dunia, dia nggak bisa kerja, kasino tutup, pekerjaan yang lain tutup. Dia menjadi bingung, tapi kemudian pada waktu itu ada dorongan untuk orang menerima vaksin COVID. Lalu dia dengar, hati-hati loh kalau divaksin COVID nanti dimasukin virus 666, jadi antikristus. Maka di tengah kegalauan hatinya dia coba search di YouTube, siapa pendeta yang khotbah tentang COVID. Lalu dia temukan khotbah saya, karena saya pernah khotbah itu saudara. Bolehkah orang Kristen divaksin COVID? Ratusan ribu orang yang nonton gak tahu dari mana saja. Nah waktu dia dengar khotbah itu dia nggak tahu siapa saya, tapi dia bilang, make sense juga ya, Alkitabiah juga ya. Maka dia bilang, oke, saya akan divaksin COVID supaya membuat imunitas tubuh mestinya lebih baik untuk mengalahkan penyakit, tetapi saya yakin bukan ada antikris di dalamnya. Nah, dan dia bilang sejak itu dia mulai tertarik mendengarkan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Belum pernah ketemu orangnya, saudara. Mungkin sudah ratusan khotbah di YouTube yang dia lihat. Dan sejak itu ada perubahan, dalam arti begini. Dia suka mengutip pendapat-pendapat, quotes yang saya sampaikan di dalam khotbah. Jadi waktu dia ngomong sama keluarganya, ngomong sama teman-temannya, itu yang keluar adalah firman. Sampai temannya bilang, lalu sekarang ngomongnya lain loh, kayak pendeta katanya. Saudara-saudara, nah beberapa tahun kemudian ketika COVID sudah mereda, dia ke Jakarta karena memang dia asalnya dari Jakarta. Dia ibadah di gereja kita di Kelapa Gading. Untuk kali pertama saya bertemu dengan dia. Dia pernah ikut kebaktian juga di Bandung, saudara-saudara. Nah sejak itu saya melihat dia menjadi aktif sekali di dalam seluruh kegiatan yang ada. Dia mengikuti SMK, pemuridan di gereja kita. Ikut komsel online di gereja kita. Ikut doa pagi Senin sampai Sabtu. Bahkan jemaat aja gak pernah ikut saudara. Dia ikuti semua kegiatan dari bertahun-tahun yang lampau sampai hari ini. Dan dia melakukan itu. Walaupun dia ada di Amerika, dia lakukan secara online. Dan imannya mulai bertumbuh. Saya mendengar hubungannya dengan keluarga menjadi jauh lebih harmonis. Relasi dengan anak-anak menjadi jauh lebih erat. Dan tahun yang lalu dia cerita, dia mau pergi ke Sydney, Australia, ketemu dengan saudara sepupunya, perempuan. Dan pada waktu dia sampai di sana, dia tahu bahwa sepupunya ini sering cekcok, mau berantem dan hampir cerai, saudara. Lalu dia kontak saya, gimana ngomonginnya ya? Ya saya kasih tahu ya, kasih firman ini dan sebagainya, biar hatinya terbuka. Lalu setelah itu dia bilang, saya mau ajak hari Minggu ke gereja. Gereja Indonesia yang ada di sini di mana aja ya? Ada beberapa tempat, tapi saya kemudian hubungkan dengan seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya hari Minggu itu sepupunya perempuan sendiri, saudara, suaminya nggak ikut. Diajak oleh dia pergi ke gereja Indonesia, gembalanya saya telepon, saya titipkan orang ini. Dan sejak hari itu dia mulai aktif beribadah karena firman Tuhan menyentuh hatinya. Akhir Agustus yang lalu saya berkhotbah di gereja tersebut di Sydney, Australia. Dan suami istri ini datang. Saya salaman karena baru pertama kali ketemu. Dan gembalanya bilang gini, Pak, sekarang mereka ini rajin kebaktian. Bahkan ikut pemuridan di gereja kita. Imannya bertumbuh. Gak jadi cerai. Sebab mereka hidup rukun. Karena Yesus melakukan perubahan yang ajaib. Saya mau bilang begini saudara. Kalau kita ngaku orang Kristen. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Masih maki-maki orang. Berantem setiap hari. Utang gak mau bayar. Loh.
Apa buktinya kita ini adalah orang Kristen yang lahir baru, yang imannya bertumbuh? Saya percaya kita ini menjadi orang Kristen yang kuat imannya. Bukan hanya sekedar kalau hari Minggu kita ke gereja. Tapi ada buah roh, ada perubahan hidup yang nyata. Kata-katanya berubah, pola pikirnya berubah, hidupnya berubah. Dan hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang setuju dengan saya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.